Nama aku Liza, umur aku 18 tahun. Kapan sih jualan nasi uduk ini? Sejak 25 Desember tahun 2022. Pertama itu dimana dulu itu orang tua aku ikut sama bibi aku, dan dimana bibi aku itu juga mempunyai usaha nasi uduk tapi lokasinya di Jakarta, dan mama aku itu ngebantu bibi aku di proses memasak, jadi dia tuh bisa tahu di resep dia apa, cara memasak kayak gimana, dan akhirnya mama aku mempunyai, maksudnya kayak memiliki kesimpulan gitu, oh gini cara bikin nasi uduk gitu. Di situlah dia bikin, dimana waktu pandemi, di pandemi kan lagi susah-susahnya kan, dia mempunyai 2 resto. Yang kalau nasi uduk ini, karena mamaku mempunyai skill memasak, dan daripada skillnya kita pendem, lebih baik kita tunjukin gitu masakannya. Jadi dibukalah nasi uduk ini. Kendala pas jualan nasi uduk ini? Nggak ada kendalanya sih, tapi susahnya itu nyari lokasi, nyari tempat yang strategis. Itu sampai berhari-hari, sampai pusing banget mau di mana nih jualannya gitu. Pas pertama-tama buka ini emang udah banyak banget terus langsung rame? Alhamdulillah sih langsung rame. Karena tau gak sih rame kenapa? Karena dia melihat ciri khas gerobaknya. Jadi mereka ngiranya itu angkringan, pas nyampe sini nasi uduk. Kemarin. Bedanya itu, kalau nasi uduk Betawi ini lebih ke mamaku tuh mempunyai ciri khasnya itu mempunyai lauk yang banyak. Jadi mungkin bedanya di situ doang, sama menu utamanya itu ada semur jengkol. Tapi kan kalau di nasi uduk lain kan belum tentu ada menu atau lauk-lauk yang sangat banyak kan ya. Nah kalau di sini tuh ada, jadi mungkin di khas Betawi tuh kayak gitu. Jadi banyakkan lauknya gitu dibanding dengan nasinya. Nasi uduk Betawi itu makanan yang sangat populer di masyarakat kita ya. Nah, rasanya gurih, rasanya kayak dicampur santan gitu. Kalau sejarahnya sendiri itu sebenarnya bukan dari Jakarta, itu dari Jawa, dari Kesultanan yang namanya Mataram. Nah, Kesultanan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Agung, rajanya namanya Sultan Agung. Jadi waktu itu kalau nggak salah abad 17 atau 18, Sultan Agung ini memimpin misi melawan kolonial Belanda yang mau menjajah Pulau Jawa. Jadi dia mengumpulkan seluruh kekuatan dari seluruh Pulau Jawa itu, dia memimpin pasukan, dia pengen menyerbu yang namanya Batavia yang di Jakarta itu. Dulu namanya Batavia ya. Jadi Sultan Agung ini berhubungan dengan nasi uduk ini, ada hubungannya dengan kehidupan pribadinya. Jadi Sultan Agung ini dari Mataram ini sangat menyukai kuliner Arab. Sangat menyukai kuliner Arab, terutama nasi kebuli. Nasi kebuli rasanya itu sangat gurih ya, dicampur dengan rempah-rempah gitu. Sangat gurih, itu Sultan Agung itu sangat suka sekali. Nah, saking senangnya sama kuliner Arab, Sultan Agung itu pengen dia selalu disajikan kuliner nasi kebuli, tapi masalahnya bumbunya itu nggak ada. Nah, Sultan Agung ini dia akhirnya bikin resep sendiri, namanya waktu itu nasi wudu. Jadi kalau di nasi kebuli kan rempah-rempahnya khas Arab. Kalau ini nasi wudu ini kita bikin yang ala lokalnya gitu loh. Kita pakai santan. Sultan Agung tuh pakai santan. Jadi nasinya dicampur santan sebelum dimasak. Nah, Sultan Agung ini dia karena orangnya sangat religius ya, dia menamai resepnya ini dengan nasi wudu. Nah, jadi nasinya diwuduin pakai santan gitu. Istilahnya kalau filosofinya kan santan itu kan putih suci. Jadi nasinya istilahnya disucikan gitu, tanda kutip. Nasinya dikasih santan, nah, terus dihidangkan dengan rempah-rempah.
dengan ayam, dengan sambal. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Sultan Agung ingin mengumpulkan seluruh kekuatan di Pulau Jawa untuk menyerang Belanda di Batavia. Nah, pasukan-pasukan Mataram itu, pasukan Kesultanan Mataram itu dikasih bekal sama Sultan Agung. Masing-masing dikasih sebungkus nasi wudhu. Jadi, para pasukan berangkat dari Jawa sampai ke Jakarta, sampai ke Batavia. Nah, orang-orang di Batavia itu kemudian mereka ketemu dengan orang Jawa. Akhirnya mereka nanya nih, ini nasi apa kok enak gitu. Mereka bilang ini nasi wudhu, nasi wudhu. Nah, orang-orang Jakarta itu karena lidahnya itu nasi wudhu, nasi wudhu, nasi wudhu, akhirnya jadi nasi uduk. Nah, akhirnya jadi nasi uduk. Nah, sama orang Betawi ini dimodifikasi, kan orang Betawi kan kreatif nih ya. Dimodifikasi, nasinya tetap pakai santan, tapi yang ayamnya itu diganti. Ayamnya itu diganti, mungkin semur jengkol, kerupuk dan sebagainya. Harapan aku supaya nasi uduk lebih terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dengan begitu, kita bisa memperlihatkan dan melestarikan salah satu makanan khas Indonesia. Dan semua orang bisa menikmati rasa otentik dari nasi uduk khas Indonesia ini. Dan bisa menjadi salah satu ide bisnis untuk anak muda zaman sekarang ini. Jadi kita tetap bisa menjaga kelestariannya turun-temurun dan bisa mendapat keuntungan juga. Dari situ juga bisa mengembangkan menu-menu lain yang lebih menarik dengan menyatukan rasa tradisional nasi uduk sendiri dengan menu yang lain.